Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ramadan, NIM F1B 0289. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk nilai akhir semester atau ujian akhir semester. Mata kuliah saya yaitu pembangunan karakter dengan dosen pembimbing. Pembimbing saya yaitu Bu Dwi Ratnasari, Eskom MT. Nah, nih tema yang saya bawa itu membangun karakter, mengubah diri saya. Nah, sesuai dengan mata kuliahnya. Baik, dalam konteks pendidikan, pengertian membangun karakter adalah adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki, dan membentuk tabiat, watak, sifat, kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti insan, manusia, atau masyarakat sehingga menunjukkan perangai dan tingkah laku kita. Nah, dalam hal ini saya dapat yang saya dapatkan dari poin ini itu terkait dengan pembangunan karakter, di mana saya mengetahui dan membentuk karakter saya lebih baik lagi, memperbaiki diri saya lebih baik lagi, dan dapat membina dan membentuk karakter saya lebih baik lagi. Saya juga dapat mengetahui peduli sesama manusia, karena peduli sesama manusia itu sangat penting agar terciptanya kerukunan, damai, dan tentram dalam bermasyarakat, bernegara, bahkan dalam lingkungan keluarga kita sendiri. Dan saya pernah dan saya ingat apa yang dikatakan, apa yang ditampilkan di pertama kuliah oleh Bu Dwi sebelum beliau memulai mata kuliahnya, yaitu tentang video berdurasi pendek tanpa suara. Nah, di video itu memperlihatkan seorang wanita yang cacat dan beberapa cowok yang dibilang hampir sempurna fisiknya mau menaiki lift, di mana mereka semua sangat terburu-buru, termaksud wanita cacat ini. Nah, pas di lift semuanya naik, dan tiba-tiba lift itu tidak mampu menampung semua orang yang ada dalam lift tersebut, sehingga harus ada salah satu dari mereka yang keluar, dan di situ tidak ada yang mau keluar, sampai beberapa menit kemudian ada salah satu yang keluar, yaitu si wanita cacat tadi. Betapa terkejutnya mereka melihat bahwa wanita itu merupakan wanita yang cacat, dan mereka merasa menyesal karena tidak keluar. Dari itu dapat kita simpulkan bahwa yang sempurna fisik belum tentu mempunyai akhlak atau perilaku baik dan sabar seperti si wanita cacat tadi. Nah, di situ juga saya dapat poin bahwa kita harus saling menghargai satu sama lain tanpa melihat fisik dan kondisi orang, baik dalam fisik maupun kekurangan, kebutuhan atau hartanya gitu. Baik, yang kedua,
Yaitu tujuan pembangunan karakter pada dasarnya adalah untuk membentuk generasi bangsa yang tumbuh dan berkembang dengan karakter yang bernafaskan nilai-nilai Pancasila, nilai luhur, adat, dan agama. Generasi atau individu adalah penentu hidup bangsa, di mana bangsa yang akan di masa yang akan datang. Bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki generasi yang berkarakter. Begitu juga sebaliknya, generasi yang tidak berkarakter adalah generasi yang akan membuat bangsanya sulit untuk berkembang dan maju. Itulah tujuan utama dari pembangunan karakter. Adapun tujuan lain dari pembangunan karakter adalah menjadikan lingkungan sekitar menjadi aman, damai, dan terkendali. Prostitusi online, pembunuhan, pemerkosaan, narkoba, luasnya jaringan pornografi adalah contoh sekaligus gambarannya akan terjadi jika suatu generasi tidak memiliki karakter. Dalam hal ini, kita diberikan bahwa sangat pentingnya kita mempunyai karakter, di mana di mata kuliah ini saya diajarkan bahwa pentingnya kita membangun karakter karena berkaitan dengan diri kita, orang lain, bahkan lingkungan sekitar kita. Saya juga pernah mendengar kata-kata dari Bu Dwi bahwa suatu negara dapat bertumbuh dan berkembang itu karena generasi seperti kalian, dia bilang begitu. Beliau bilang begitu. Dalam hal ini saya dapat simpulkan yang dimaksud oleh beliau kalian itu yaitu kita sendiri, diri kita yang masih muda, yang mempunyai jiwa semangat, inilah yang akan meneruskan perjuangan para pahlawan kita dan mampu membangun karakter yang berpatriotisme. Yaitu kita mampu membangun karakter kita agar lebih disiplin, lebih tahu tata aturan, lebih cinta akan alam. Gitu. Kalau tidak mempunyai karakter seperti contoh ini tadi, pembunuhan, pemerkosaan, narkoba, bahkan pornografi pun sewena-wena kita akan lakukan karena tidak ada pembentukan dari karakter kita, tidak ada sadar diri dari kita. Dan sehingga adanya mata kuliah ini sangat bermanfaat buat kita, sangat wajib kita pelajari karena memang itu merupakan akan terkait dengan generasi yang akan datang. Maka dari itu kita diajarkan untuk membangun karakter kita sehingga kita bisa menjadi generasi seperti pahlawan-pahlawan kita. Baik, berikutnya yaitu adapun beberapa materi yang dapat saya dapatkan dari materi yang beliau sampaikan selama 1 semester terkait 6 ini. Sebenarnya banyak materi yang beliau ajarkan ke kita, tapi saya ambil ada 6 saja karena ini sangat penting bagi saya sendiri sangat penting. Ini saya pelajari lebih mendalam lagi agar karakter saya dapat lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, pertama itu generasi belajar, gemar belajar. Gemar belajar yaitu orang yang telah menjadikan belajar sebagai suatu kebutuhan dalam kehidupan. Dalam artian tanpa disuruh, tanpa diingatkan oleh orang lain harus belajar. Kita udah ada dalam karakter kita, diri kita, bahwa kita harus belajar. Udah ada dalam diri kita, tertanam dalam diri kita bahwa belajar itu penting. Sampai mati kita tetap harus belajar. Karena belajar merupakan pencapaian kita, pengetahuan kita dalam
yang dapat kita ketahui, yang dapat ya, kita dapat ilmu begitu, sehingga apa yang kita pelajari kita telaah dan dapat kita ketahui begitu. Jadi belajar itu sangat penting bagi kita. Yang kedua yaitu integritas dan karakter. Nah, integritas yaitu pribadi yang jujur. Nah, dalam artian kita diwajibkan untuk jujur, harus jujur, dianjurkan untuk jujur, karena untuk menjadi karakter yang baik kita harus jujur, karakter yang kuat harus jujur, karena apa yang diamanahkan nanti ketika kita diamanahkan dapat dipercaya gitu, tidak kita neko-neko, harus kita jujur. Nah, itu salah satu materi yang diajarkan oleh Bu Dwi agar kita dapat agar kita mengerti itu apa arti integritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan bermasyarakat kita juga, dalam lingkungan keluarga juga. Nah, harus menumbuhkan karakter yang sangat kuat gitu, jujur juga. Nah, yang ketiga kerjasama tim. Kerja sama tim yaitu proses atau strategi kita yang dibangun untuk mewujudkan visi dan misi dalam suatu tim atau kelompok. Nah, di mana kita dianjurkan kemarin juga dibagikan oleh Bu Dwi sebelum kita memasuki materi-materi mata kuliah, materi-materi kuliah, kita dibagikan per kelompok. Yang saya ingat kalau nggak salah 6 kelompok dibagikan oleh Bu Dwi, di mana kita saya yakin yang dimaksud oleh Bu Dwi yaitu dibagikan per kelompok itu agar kita mau bekerja sama, mau saling menghargai satu sama lain pendapat yang diberikan, sehingga kita dapat mencantumkan di materi yang akan ditampilkan ketika perkuliahan. Makanya dibuat per kelompok, dan materi tersebut udah dikasih oleh Bu Dwi di tiap-tiap kelompok. Nah, jadi kerjasama tim itu perlu agar tercapainya visi dan misi sebuah tim tersebut. Makanya saya mendalamkan beberapa poin, beberapa materi ini agar supaya menurut saya itu penting gitu. Yang keempat itu menghargai prestasi. Nah, baik prestasi itu adalah cara kita tabah akan pemberian dari Tuhan, karena belum tentu apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan itu baik buat kita. Dan mungkin apa yang Tuhan berikan kepada kita itu lebih baik dari apa yang kita harapkan. Karena rencana Tuhan itu lebih baik dibanding rencana kita. Gitu. Jangan kita merasa kita yang paling benar, kita yang paling pintar. Padahal kita nggak tahu, kita nggak cerdas. Nah, mungkin ada yang lebih cerdas dibanding kita, mungkin ada yang lebih pintar dari kita, mungkin mereka sembunyikan. Nah, sehingga kita harus saling menghargai, baik itu prestasi orang, prestasi kita sendiri juga kita harus hargai. Baik mau kita di atas, kita harus tetap rendah diri pada orang lain. Jangan merasa kita dibutuhkan begitu. Kita merasa hebat, berarti orang tuh membutuhkan kita tanpa kita ketahui kalau kita juga membutuhkan mereka begitu. Nah, itu merupakan tindakan yang karakter yang buruk begitu. Harus kita pelajari. Itu yang diajarkan oleh Bu Dwi kepada kita semua. Sebenarnya di setiap apa yang diterangkan oleh Bu Dwi harus kita telah karena dapat dimengerti dan dapat dicerna oleh kita sebenarnya. Dan setiap kita habis presentasi, beliau tetap mengajarkan kita bahwa kita setiap akhir materi berdiskusi, beliau tetap akan menanyakan kepada kita apa yang tidak dimengerti, silakan begitu. Apa yang tidak dimengerti silakan untuk disampaikan, untuk dipertanyakan, kita diskusikan secara bersama sehingga kita dapat mengerti. Itu yang diajarkan oleh beliau. Yang keempat tadi diajarkan itu sopan santun dan peduli lingkungan. Nah, sopan santun adalah peraturan hidup bagi tingkah laku manusia yang peduli yang timbul dari hasil pergaulan.
itu sopan santun. Peduli lingkungan ada sikap dan tindakan kita yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam sekitar kita. Nah, di sini juga Bu Dwi dari sopan santun dan peduli lingkungan ini itu materi yang diberi oleh Bu Dwi per kelompok, dan materi ini merupakan materi kelompok saya. Saya mengetahui betul sopan santun dan peduli lingkungan. Berarti apa yang diberi oleh Bu Dwi, materi ini, judul ini, kita cari, kita diskusikan di kelompok kita, di kelompok saya, apa itu sopan santun dan peduli lingkungan. Kita kerjasama, kita share jurnal gitu, apa yang mana yang harus diambil sehingga kita bisa memasukkan ke materi tersebut gitu, sehingga dapat kita jelaskan di perkuliahan yang akan datang. Yang keenam terakhir yaitu religius, adalah segala bentuk sosialisme yang berdasarkan pada nilai religius yang memiliki arti sifat manusia yang menyangkut kepercayaannya dengan Tuhan. Ya, berarti dia mempercayai religius itu kepercayaan kita terhadap sesuatu pencipta, sesuatu seperti kita sembahyang gitu, apa menyembah gitu. Apa yang kita sembah, apa yang kita percaya itu kita sembah gitu. Itu nilai religius. Kita saling menghargai juga satu sama lain antar agama, ras, budaya. Kita saling menghargai tanpa kita membedakan satu sama lain, dan kita merasa bahwa agama kita, budaya kita, ras kita paling benar. Tapi kita jangan merasa bahwa agama orang atau kepercayaan orang budaya orang itu buruk atau jelek dibanding yang kita punya. Itu merupakan sifat atau karakter yang tidak diinginkan dari pembangunan karakter dari mata kuliah ini. Nah, yang terakhir itu pertanyaan. Nah, keempat pertanyaan ini saya buat sendiri. Saya buat sendiri dan saya akan jawab sendiri. Yang pertama, cara mengajar kepada mahasiswa. Nah, pertanyaannya, gimana cara mengajar beliau kepada mahasiswa? Saya merasa yang diajarkan oleh beliau sangat dimengerti. Saya merasakan sangat dimengerti, di mana beliau sangat terbuka orangnya, sangat bersahabat dengan mahasiswa. Beliau tidak merasakan bahwa beliau pintar, tidak. Nah, beliau bukan juga menutupkan kepintarannya, tidak. Kalau mahasiswa ingin terbuka, beliau terbuka, dan kalaupun mahasiswa bertanya, beliau akan menjawab semaksimal mungkin sampai dimengerti oleh mahasiswa. Begitu. Yang kedua itu sikap dan perilaku beliau terhadap mahasiswa. Saya merasa sikap dan perilaku beliau terhadap mahasiswa, saya bilang sih tidak buruk. Kenapa saya bilang tidak buruk? Karena sikap dan perilaku beliau itu tidak pernah mengecewakan mahasiswa, tidak pernah membentak mahasiswa. Walaupun mahasiswa tersebut salah, beliau tetap beliau selalu mempertanyakan terlebih dahulu sebelum beliau marah. Nah, di situ sikap dan perilaku beliau itu tidak terkontrol gitu, mencerminkan bahwa sesuai dengan mata kuliahnya, pembangunan karakter, bahwa kita diuji jujur, sabar gitu. Beliau tidak pernah marah kepada kita kecuali kita yang benar-benar ngeyel terhadap beliau gitu. Maka dari itu saya simpulkan bahwa beliau itu salah satu dosen yang mempunyai karakter yang jujur, kuat, dan
dapat dikatakan terpuji gitu. Yang ketiga, apakah memberikan kesempatan untuk diskusi? Jelas, saya katakan jelas, karena beliau selalu sebelum kita melakukan diskusi juga, sebelum kita melakukan kuliah, beliau sudah menyampaikan terlebih dahulu apa yang ingin dikeluarkan, keluarkan. Gitu. Jadi kita merasa bahwa, oh, harus kita keluarkan, harus kita jati diri kita keluarkan, gitu. Harus kita pertanyakan apa yang tidak dimengerti oleh kita. Jadi kita juga dibagikan per kelompok oleh beliau dari materi-materi yang sudah beliau bagikan di tiap kelompok. Nah, di situ sebelum kita melakukan diskusi, beliau menyampaikan meminta kepada kita apa yang tidak dimengerti ditanyakan. Apapun itu keluarkan, karena itu merupakan karakter kita, jati diri kita. Dan kalau masalah apakah memberi kesempatan untuk diskusi kepada mahasiswa, jelas, karena kita dibagi per kelompok, tidak mungkin tidak diskusi begitu, tidak mungkin tidak ada pertanyaan, tidak ada penyanggah, tidak ada saran, gitu, tetap ada masukan. Nah, di situ saya merasa bahwa harus saya begini. Saya walaupun sebagian dari kita memang merasakan demam panggung di mana-mana. Seorang pun mau mereka sukses pasti mengalami yang namanya demam panggung, di mana kita ingin sekali mengungkapkan atau ingin bertanya terkait sesuatu di depan umum seperti diskusi, pasti ya udah dah, nggak usah takut. Padahal jiwa ini ingin meronta-ronta, ingin bertanya, tapi apa boleh buat gitu. Kadang gemetar, dan apa yang mau dipertanyakan udah bertanya malah melenceng kemana-mana, jadi agak bingung dengan pertanyaan sendiri gitu. Jadi di situ dapat saya simpulkan bahwa Bu Dwi tidak mengatakan kepada mahasiswanya untuk harus kalian bertanya dengan pertanyaan yang sangat jelas. Tidak, beliau tidak menuntut kita untuk bertanya secara jelas. Yang penting yang apa yang diharapkan oleh beliau yaitu kita mau diskusi, bertanya, memberi saran, memberi sanggahan, itu yang diinginkan oleh beliau, berani untuk berbicara, karena jati diri kita sebenarnya adalah itu yang diinginkan, itu jati diri kita sebenarnya kan harus dikeluarkan begitu. Kita pendam terus, maka dia semakin grogi, atau apa yang ingin kita tanyakan malah menjadi problem gitu kan, suatu masalah buat kita sendiri. Maka dari itu saya simpulkan bahwa beliau sangat terbuka menyempatkan pada mahasiswa untuk berdiskusi. Yang keempat, pertanyaan itu, apakah cara ngajar dapat dimengerti oleh mahasiswa? Sangat jelas. Beliau setelah kita diskusi, kita memberikan kepada beliau gimana kekurangan kita dalam diskusi, pasti beliau akan mengatakan, memberikan saran, memberikan arahan bahwa lebih baik kalian bertanya walaupun itu salah, walaupun pertanyaan itu tidak begitu rumit untuk dijawab, dan nggak apa-apa memberikan saran atau masukan atau jawaban. Yang penting kita berani public speaking itu di depan umum. Itu yang diharapkan oleh beliau kepada kita, dan yang saya rasakan saat itu sampai sekarang, dan saya merasa bahwa
public speaking itu penting dan sangat penting, karena di luar sana nanti setelah kita keluar dari mahasiswa kita atau kita tamat, kita tidak mungkin tidak berbicara, tidak mungkin kita diam, tidak memberikan tanggapan, tidak bertanya, tidak mungkin. Pasti kita akan public speaking di depan orang. Dan untuk mencari nafkah begitu kan, kita harus mengeluarkan yang namanya skill kita di depan orang agar kita dapat diterima di perusahaan besar gitu. Apalagi kita mempunyai cita-cita yang lebih tinggi, kayak mau masuk BUMN. Nah, itu kan tidak mungkin kita hanya mengandalkan otak kita tanpa kita ketahui public speaking itu penting buat kita. Nah, yang saya dapatkan dari perkuliahan 1 semester ini dari beliau, Bu Dwi Ratnasari, itu pertama, saya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan yang kedua, saya bisa menerima pendapat orang lain tanpa menyimpulkan saya yang benar. Di situ saya merasakan awal-awal kok bisa pendapat saya salah, padahal pendapat saya benar gitu. Jawaban saya benar. Dan saya berasa di situ saya mulai berpikir bahwa pendapat itu tidak dari satu sumber, melainkan beberapa sumber. Itu mulai saya memulai membangun karakter saya di situ. Yang ketiga, saya bisa mengontrol emosi saya ketika sedang berdiskusi. Di situ saya sebelum berdiskusi aja udah mulai namanya, bos, emosi itu tidak terkontrol gitu. Nah, di mata kuliah ini yang diajarkan oleh Bu Dewi, saya merasa bahwa sangat bermanfaat. Saya bisa mengontrol emosi saya ketika berdiskusi, menerima pendapat orang lain, penyangan orang lain, tanpa saya terlebih dahulu emosi. Yang keempat, itu saya dapat mengetahui apa yang sebelumnya saya tidak ketahui, dari integritas dan karakter, kerjasama tim, menghargai prestasi, sopan santun, dan peduli lingkungan. Itu semua kan saya dapat dari pembangun karakter. Jadi saya merasa sangat bermanfaat mata kuliah ini, sehingga saya bisa membangun karakter saya lebih baik dari sebelumnya. Dan harapan saya semoga saya bisa bermanfaat untuk orang lain, bangsa negara terutama lagi buat diri saya pribadi, keluarga saya, dan semoga watak, tabiat saya, karakter saya lebih kedepannya lebih baik lagi. Nah, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dwi. Terima kasih banyak Bu Dwi telah mengajarkan saya di mata kuliah pembangunan karakter ini, sehingga saya bisa lebih baik lagi, karakter saya lebih kuat lagi gitu. Semoga beliau sehat dan panjang umur. Amin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan pembangunan karakter ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman, dan apabila saya salah dalam berkata dari tadi ngomong, saya mengucapkan mohon maaf. Dan apabila itu bermanfaat buat teman-teman, semoga teman-teman bisa membangun karakter lebih baik lagi untuk bangsa dan negara, terutama buat diri pribadi dan lingkungan sekitar kita, agar kita lebih baik lagi dan mampu bersaing dengan negara-negara di luar sana. Mohon maaf sebelumnya, sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf apabila saya salah berkata. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.